Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridin Raini dengan nomor mahasiswa 1901006. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam berwirausaha. Yang pertama yang akan dibahas adalah konsep kepemimpinan. Menurut sejarah, masa kepemimpinan muncul pada abad ke-18. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Menurut Kenneth Blanchard, bahwa kepemimpinan dimulai dari dalam hati dan keluar untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Pembahasan yang kedua adalah tugas utama dan peran pemimpin. Menurut James F. Stoner, tugas utama seorang pemimpin adalah yang pertama, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf atau atasan lain dalam organisasi, sebaik di luar organisasi. Yang kedua, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, menjadikan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab atas kesuksesan stafnya tanpa kegagalan. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Pemimpin harus bisa mengatur waktu dan menyelesaikan masalah secara efektif. Yang keempat, seorang pemimpin harus berpikir analitis dan konseptual agar dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Yang kelima, seorang pemimpin harus menjadi mediator atau penengah. Yang keenam, seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi atau bekerja sama. Yang ketujuh, seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah. Kemudian, seorang pemimpin dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting dan strategis, yaitu yang pertama, peranan penting dalam perencanaan. Yang kedua, peranan pemimpin dalam memandang ke depan. Yang ketiga, peranan pemimpin sebagai pengawasan. Yang keempat, peranan pemimpin dalam mengambil keputusan. Pembahasan yang ketiga yaitu pandangan kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan sebagai seni. Yang kedua, kepemimpinan sebagai ilmu. Yang ketiga, seorang yang belajar seumur hidup, tidak hanya pada pendidikan formal, tetapi juga belajar di dunia luar, melalui membaca, mendengarkan, observasi, maupun dari pengalaman pribadi maupun orang lain, baik yang baik maupun yang buruk, sebagai sumber belajar. Yang keempat, seorang pemimpin tidak hanya dilayani tetapi juga melayani. Yang kelima, seorang pemimpin memberi energi positif karena setiap orang punya energi dan semangat. Yang keenam, seorang pemimpin harus mampu mempercayai bawahannya sehingga mereka mempunyai motivasi dan mempertahankan pekerjaan yang baik. Yang ketujuh, keseimbangan dalam kehidupan. Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya. Yang kedelapan, melihat kehidupan sebagai tantangan, yang berarti kemampuan untuk menikmati hidup dengan segala konsekuensinya. Yang kesembilan, sebagai pemimpin harus bersinergi dengan atasan, bawahannya, dan rekan kerjanya. Yang kesepuluh, seorang pemimpin mampu mengatasi kelemahan diri yang mereka miliki. Orang lain tidak mengetahui bahwa dirinya lemah. Yang ke-11, latihan mengembangkan diri sendiri. Seorang pemimpin harus dapat memperbaharui diri sendiri untuk mencapai keberhasilan yang semakin hari semakin meningkat kepada puncak. Pembahasan yang keempat yaitu teori kepemimpinan umum. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang membuat dua hal pokok, yaitu yang pertama, pemimpin sebagai subjek. Yang kedua, yang dipimpin sebagai objek. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina, atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Secara umum, teori kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu yang pertama teori deskriptif atau teori yang melukiskan hakikat, definisi, arti atau makna sesuatu. Yang kedua, teori preskriptif, yaitu teori yang memberikan preskripsi cara melakukan, model-model melakukan sesuatu. Teori kepemimpinan juga dapat dikelompokkan berdasarkan aspek dari kepemimpinan yang dibahas dalam suatu teori. Antara lain, yang pertama teori kepemimpinan umum, yang kedua teori gaya kepemimpinan, yang ketiga teori kekuasaan, yang keempat teori kepengikutan, yang kelima teori motivasi pengikut, yang keenam teori membuat keputusan, yang ketujuh teori etika kepemimpinan. Pembahasan yang kelima yaitu konsep kepemimpinan kewirausahaan. Kepemimpinan masih merupakan salah satu kunci dalam kesuksesan seseorang wirausahawan, terlebih lagi di masa-masa saat ini. Sebagai pemimpin, kita harus melewati masa-masa sukar yang mengalahkan keagamaan, egois, sikap bermalas-malasan, pengendalian diri, dan lain-lain. Tahap-tahap yang harus dilewati sebelum memimpin antara lain, yang pertama karakter pemimpin wirausaha, yang kedua fungsi kepemimpinan dalam wirausaha, yang ketiga implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.